orang membaca buku di bawah bendera revolusi, di sana ada ceto welo-welo kemandirian. Kemudian saya juga guru, saya juga wali kota Sukabumi yang punya prinsip 4 komponen yang harus dijadikan agar daerah menjadi berkah, daerah menjadi aman, tentram, badan, thayyibah, huruf, ghafur. Kemudian saya juga banyak guru-guru seperti para kepala SKPD semua itu membimbing kami. Ya. Yang pertama adalah bahwa masyarakat zaman sekarang, sekalipun bahwa sekarang sudah globalisasi itu ada positif, ada negatifnya. Banyak negatifnya kalau di daerah. Kenapa? Ada perusakan moral. Dulu kita berbicara ta'awun, kita berbicara gotong royong, sekarang siapa lo, siapa gue. Dulu berbicara masalah agama, sekarang tata krama sudah dilabrak gitu kan. Nah, di Subang Jaya setelah saya ke LPM, saya menerapkan nilai-nilai religius. Saya menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Ya, nilai-nilai kearifan lokal itu disesuaikan dengan culture masyarakat itu sendiri. Dan itu bisa dilaksanakan di tiap daerah, baik di Bengkulu, di Sumatera, di Kalimantan, sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Pendekatan kami adalah, pertama kami membaca visi Indonesia. Apa sih visi ke depan bangsa kita ini? Kemudian visi misi daripada provinsi, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Kemudian kita membaca visi misi wali kota Sukabumi, apa yang akan bersama untuk masyarakat. Tentunya juga sesuai dengan Undang-Undang 45, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perdamaian dunia, dan juga kecerdasan. Itu saya pikirnya. Karena ada garis merah antara pusat sampai ke daerah. Saya selaku ketua LPM yang di bawah, di atas sudah goyang, di bawah juga harus goyang. Ya, artinya saya punya prinsip yang sangat sederhana. Ketika pemain dangdut di atas goyang, yang di bawah harus goyang. Jadi kalau nggak goyang bukan dangdut gitu kan. Ya kalau ketua rekan LPM ini kalau malam Jumat ya, kalau di atas goyang, di bawah nggak goyang, sama dengan gebok pisang, itu nggak. Jadi harus goyang. Makanya saya berkomunikasi pada masyarakat ini, mari kita goyang, saya bilang. Bagaimana pendekatannya? Infak sedekah. Jihad itu kan tidak harus bawa panggul, senjata dan sebagainya. Kalian membawa parang, membawa konsumsi, bawa kopi, bawa rokok, untuk kerja bakti itu adalah jihad, saya bilang. Ya, karena mayoritas kami oleh umat Islam, banyak pendekatan kami melalui pendekatan religius dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan rezeki. Sebagian rezeki diinfakkan kembali. Untuk apa? Untuk jalan, masjid, dan sebagainya. Termasuk kalau kalian ingat, kalau kalian percaya terhadap akhirat, karena Allah tidak akan hitungan hari ini semua Allah tidak diganti, tapi di akhirat. Karena mereka yakin, keyakinan dulu Pak Tias. Mereka sudah yakin, kita bawa, kita toel saja sudah siap tempur. Ya, orang Jawa ngomong jawilem, dicawil aja gelem istilahnya gitu kan. Mari kita kerja bakti. Dan kerja bakti di sini tidak hanya nyapu jalan, pola pikir, mindset, hati disatukan semua. Ya alhamdulillah ketika saya dengan Pak Lurah, ini soulmate saya Pak, saya tidak akan ke Jakarta kalau tanpa Lurah, tanpa camat, karena atas bimbingan beliau-beliau juga, termasuk pagi segala macam gitu kan. PM kota juga, ini Pak Charlie gitu kan, ada motivasi juga. Nah, setiap malam kami melakukan kunjungan silaturahim. Bukan silaturahmi Pak, silaturahim. Kalau silaturahmi itu kan mendekatkan perut ya, silaturahim. Rasa saya dalam pengajian kami datang ke daerah masjid, ke satu masjid. Saya bukan untuk sama, tapi begitu kami datang, mereka mempersilakan saya untuk berdiri. Ya, karena mungkin muka saya muka corong, dikasih mic gitu kan. Saya beri penekanan tentang program-program pemerintah. Ya, banyak bahwa ulama di mana saja gitu kan. Di masjidnya yang berbicara masalah fikih dan fikih saja. Kenapa tidak berbicara fikih siasat tentang pemerintahan? Nah, ketua LPM dan Lurah berkewajiban. Setelah kegiatan sosial begini dan begini. Mereka akhirnya ikut serta. Jadi pertama adalah sentuhan moral. Sentuhan masyarakat kalau diajak ngomong, ya pasti mau. Nah tentu juga tadi kalau berhubungan dengan Pak Sumaryo tadi tentang heterogenis Pak ya, culture-nya berbeda, ya, terapkan komprehensif komunikasi Pak dengan masyarakat. Kan masyarakat kita ini disiplin politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya berbeda. Nah kita harus bisa bedakan. Dalam berilustrasi kalau saya berbicara, kalau kita datang ke pasar, ketemu dengan tukang daun singkong, kita berbicara daun singkong terus. Ketika kita ketemu dengan tukang daging, kita berbicara masalah daging terus, jangan bilang singkong gitu kan. Ketika kita berbicara dengan tukang bumbu, kita berbicara bumbu gitu kan. Ketika tiga-tiga datang semua, apa yang kita berbicara? Kita bicara masalah nasi padang gitu kan. Ada singkongnya,
ininya matching. Nah ini pertama ada sentuhan moral. Harus mengerti, paham apa keinginannya. Yang kedua, kita jujur dan akuntabilitas. Ketika mereka menginginkan ada